Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, redistribusi pendapatan di Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Materi pembelajaran pada hari ini tentang redistribusi pendapatan di Indonesia oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS untuk SMP dan MTS. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. 2. Menyebutkan dua bentuk redistribusi pendapatan. 3. Menjelaskan program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang redistribusi pendapatan, mari kita lihat gambar berikut. Di gambar tersebut terlihat perumahan kumuh dan di belakangnya adalah apartemen maupun hotel-hotel yang menjulang tinggi. Dapat kita lihat perbandingan antara orang-orang yang berpendapatan tinggi. Yang berpendapatan tinggi akan tinggal di apartemen atau di hotel-hotel. Sementara pada gambar di situ, untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, maka mereka akan tinggal di pemukiman kumuh di pinggir-pinggir sungai. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara orang yang berpendapatan tinggi, orang kaya, dan orang yang berpendapatan rendah. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan kebijakan dengan cara redistribusi pendapatan. Nah, apa yang dimaksud dengan program pemerintah redistribusi pendapatan? Mari kita bahas bersama-sama pada slide berikutnya. Redistribusi pendapatan nasional. Berikut pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah penyaluran kembali pendapatan yang didapat dari masyarakat berstatus sosial tinggi ke masyarakat berstatus sosial rendah melalui pungutan pajak dan berbagai kebijakan pemerintah. Contohnya, pajak yang dibayarkan masyarakat, misal pajak pembelian barang mewah, pajak kendaraan, dipergunakan untuk subsidi BBM, subsidi pupuk dan benih untuk para petani, subsidi raskin beras miskin untuk para rakyat yang kurang mampu. Maksudnya, para masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, mereka mengeluarkan pajak karena mereka menikmati barang-barang mewah, maka dikenakan pajak. Pembayaran pajak kepada pemerintah akan diolah kembali oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dan untuk
pembangunan nasional. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah redistribusi horizontal, yaitu redistribusi pendapatan antar kelompok yang memiliki pendapatan yang sama. Sebagai contoh, biasanya orang tua saat Lebaran memberikan angpau kepada anak-anak yang berkunjung di rumahnya. Untuk redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Ini contohnya, masyarakat yang berpendapatan tinggi membeli barang-barang mewah dan terkena pajak. Nah, dari pajak itu digunakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat bawah seperti BPJS Kesehatan. Sehingga warga miskin yang untuk berobat tidak memiliki biaya, maka ditopang dengan pajak yang disetorkan orang yang kaya, kemudian untuk membiayai warga miskin yang sakit dan tidak memiliki biaya, maka diarahkan membiayainya. Demikian juga warga miskin juga mendapat raskin, beras miskin yang diberi cuma-cuma oleh pemerintah, diambilkan dari pajak yang diberikan dari kelompok atas. Program-program pemerataan ekonomi yang didapatkan dari redistribusi pendapatan yaitu pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Maksudnya bahwa beberapa jenis kartu dan lembaga yang disediakan pemerintah untuk memberikan jaminan akses kebutuhan primer seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan BPJS Kesehatan. Semua ini diperuntukkan bagi warga-warga Indonesia yang tidak berada dan diberikan fasilitas. Jika ada warga miskin yang sakit, maka mereka tidak perlu membayar BPJS, tapi tetap ditanggung jika warga miskin tidak mampu membiayai kesehatan. Demikian juga bagi warga Indonesia, khususnya pelajar yang tidak mampu melaksanakan pendidikan, maka akan dibiayai pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, pemberian kredit lunak. Adanya kredit usaha rakyat bertujuan memberikan pinjaman modal kepada usaha kecil supaya bisa berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Semua itu didapatkan dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat berpendapatan tinggi dan diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, pemberian pengembangan kemajuan industri kecil. Artinya, industri kecil juga diberikan bantuan melalui redistribusi pendapatan, yaitu melalui PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM artinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan,
dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Dengan PNPN, usaha masyarakat pedesaan dibantu agar mereka tidak terjadi pengangguran. Jika terjadi pengangguran, berakibat terjadi kriminalitas. Atau mereka atau masyarakat desa akan berurbanisasi ke kota karena di desa tidak ada lapangan pekerjaan. Dengan adanya program-program pemerintah ini, desa dikembangkan, disediakan lapangan kerja sehingga menjadi maju, rakyatnya tidak terjadi pengangguran, dan adanya lapangan pekerjaan, mereka bisa mengembangkan keahliannya dan bisa hasil-hasilnya dijual ke kota sehingga mendapat keuntungan. Berikut bentuk redistribusi pendapatan di bidang kesehatan. Terlihat di situ ada warga miskin yang sedang dikunjungi oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah karena mengalami stroke, maka segera dibantu. Dan di sebelah kanan gambar tersebut juga ada warga miskin yang berobat ke rumah sakit, namun biayanya gratis karena diambilkan dari redistribusi pendapatan atau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat berpendapatan tinggi. Berikut juga bentuk redistribusi pendapatan di bidang usaha kecil. Terlihat di situ bapak-bapak menghasilkan barang kerajinan dan ibu-ibu menghasilkan makanan usaha kecil, dan di situ terlihat ibu-ibu menyaksikan dan memberikan bantuan agar usaha kecil bisa berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan sehingga terjaminlah kesejahteraan industri kecil. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, redistribusi pendapatan adalah penyaluran kembali pendapatan yang didapat dari masyarakat berstatus sosial tinggi ke masyarakat berstatus sosial rendah melalui pungutan pajak dan berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua, bentuk redistribusi pendapatan ada dua, yaitu vertikal, yaitu masyarakat berpendapatan tinggi memberikan bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan horizontal, masyarakat yang berpendapatan sama memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpendapatan sama. Yang ketiga, program pemerataan ekonomi berupa jaminan akses kebutuhan primer, pemberian kredit lunak, dan pengembangan industri kecil. Pesan moral pembelajaran pada hari ini yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat 134. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Redistribusi pendapatan adalah 2. Tuliskan 2 bentuk redistribusi pendapatan beserta contohnya. 3. Sebutkan 3 program pemerataan ekonomi. Keempat, tuliskan rencana kamu jika kamu ingin menjadi pengusaha yang sukses, serta sumbangan apa yang kalian berikan kepada warga miskin jika kamu menjadi pengusaha yang sukses. Penutup, well, this is the end of this video lesson.
Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.